menyerah jadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM rupanya menyerah menjadi pengacara Peggy Setiawan. Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Bukan tanpa alasan, Tony merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Makanya dengan saya tidak berada di samping Peggy lagi, silahkan nanti. Kalau ada saya kan selalu jadi kambing hitam, seolah saya yang ngelarang ketemu si A, seolah saya. Tapi kan kalau saya gak ada silahkan biar saya gak jadi kambing hitam lagi. Itu tujuan utama saya, kata Tony RM. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Saya juga gak tega, cuma kan fenomena ini kan muncul terus di media sosial. Saya akan rundingan dengan tim, Bu Yanti dan keluarganya juga, Bu Kartini, katanya. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sudah bantu kok disalahkan, saya jadi serba salah. Dikira saya memanfaatkan Peggy, ngatur-ngatur semua Peggy. Gak ada saya memanfaatkan atau ngatur-ngatur Peggy, kata Tony RM. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan, mantan tersangka kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Sementara itu kini telah terungkap kejadian sebenarnya soal Peggy Setiawan tak datang ke rumah Deddy Mulyadi meski sudah dikirim mobil. Cerita kejadian ini awalnya diungkap Ferry Herianto. Tapi kini diutarakan langsung kejadian sebenarnya oleh Deddy Mulyadi dan ayah Peggy Setiawan, Rudy Irawan. Deddy Mulyadi menceritakan sebenarnya ia hanya mengundang Rudy Irawan ke acara syukuran di Lembur Pakuan. Tapi, Rudy berinisiatif mengajak istri pertama di Cirebon dan istri kedua di Bandung. Kalau mau, kata Rudy Irawan. Rudy Irawan bahkan sampai meminta dikirim mobil untuk menjemput dua istrinya tersebut. Bapak minta dikirimin mobil ke Cirebon, bapak ke Cirebon sama Tri, sopir, nganter terus ngedrop bapaknya malah ikut sama Tri ke Bandung lagi, kata Deddy Mulyadi. Mantan Kabareskrim Komjen Pol, Purnawirawan, Susno 2J menantang siapapun yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Sebab hingga saat ini Susno 2J masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan, bukan pembunuhan. Hal itu dikarenakan belum ada bukti kuat kalau kasus itu adalah pembunuhan. Susno 2J akan memberikan uang 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki dibunuh.
Ia mengatakan, orang itu tak perlu menangkap atau mencari tersangkanya, cukup bukti pembunuhan. Alat bukti itu, kata dia, bisa dari rekaman CCTV atau bukti percakapan di ponsel. Menurut Susno 2J, kasus kecelakaan Vina dan Eki yang ditangani Polres Cirebon di Kabupaten tidak mengusut ke arah sana. Hal itu terlihat pada bukti-bukti yang ada di TKP penemuan Vina dan Eki pada malam kejadian. Sehingga peristiwa itu disimpulkan sebagai kecelakaan tunggal. Bahkan Susno 2J yakin bahwa penegak hukum memiliki pandangan yang sama, bahwa kasus ini kecelakaan. Sebab pada malam itu, ditemukan satu orang meninggal laki-laki, dan satu orang perempuan masih hidup. Polres Cirebon yang menangani kasus malam itu menurut Susno 2J sudah benar. Sementara kasus pembunuhan yang mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup ini nyatanya tak ada. Ibtu Rudiana kini dihadapkan dengan kabar dirinya intervensi di kasus Vina Cirebon. Ayah Eki itu dituding membuat skenario palsu di kasus Vina. Namun, ia sudah tampil dan membantah kabar tersebut. Belakangan ex-jenderal bintang 3 hingga kuasa hukum Elza Syarif bicara soal kemungkinan intervensi Ibtu Rudiana. Mereka membela Ibtu Rudiana, pangkat Ibtu Rudiana saat peristiwa pembunuhan terjadi masih rendah, sehingga mustahil bisa ikut intervensi. Meski dibela, ada juga jenderal bintang 3 lainnya yang menantang Ibtu Rudiana. Sesepuh Polri ini minta Ibtu Rudiana menunjukkan bukti jika memang dirinya tidak terlibat dan cawe-cawe di kasus Vina. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi turut berkomentar soal Ibtu Rudiana. Ito mempertanyakan kemungkinan Ibtu Rudiana yang pada 2016 silam menjabat sebagai kanit narkoba di Polres Cirebon, Jawa Barat melakukan intervensi di kasus Vina. Menurutnya proses hukum kasus Vina sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai dari penetapan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap 8 pelaku hingga proses berita acara pemeriksaan atau BAP. Dari proses itu lantas mempertanyakan celah Ibtu Rudiana melakukan intervensi di kasus Vina. Padahal menurutnya, kasus itu hanya 3 hari ditangani Polres Cirebon. Setelahnya kasus diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan karena Ibtu Rudiana merupakan ayah Eki, korban yang juga tewas di kasus Vina. Oleh karena itu menegaskan bahwa perkara harus dibuktikan dalam persidangan. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan Purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang Purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser, menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, Purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa Purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya Purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh.
Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya.